Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, ia tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita kali ini berjudul Kasih Tuhan Melampaui Perbuatan Kita. Setiap kita tentu pernah mengalami kehilangan, baik itu materi harta benda, kehilangan kesempatan, kehilangan harapan, bahkan kehilangan orang yang sangat kita cintai. Untuk menghibur diri dari peristiwa kehilangan itu, sebagian orang beranggapan bahwa kehilangan adalah cara terbaik untuk belajar ikhlas tanpa batas. Ungkapan ini hanya semacam pembenaran bahwa yang bersangkutan telah menerima dan pasrah dengan apa yang terjadi. Akan tetapi, hal demikian tidak berlaku bagi Yesus, sebab bagi Yesus, satu hal kecil saja sangat berarti baginya. Injil yang baru saja kita dengarkan mendeskripsikan perspektif Allah terhadap peristiwa kehilangan. Gembala yang baik adalah Dia yang rela meninggalkan 99 ekor domba di padang dan pergi mencari satu domba yang hilang. Dan seorang yang baik adalah Dia yang meskipun memiliki banyak dirham, tetap berusaha mencari satu dirhamnya yang hilang. Yesus ingin menekankan sikap Allah yang selalu terbuka untuk menerima semua orang yang datang kepadanya dan menjelaskan sukacita di surga apabila ada orang berdosa yang bertobat. Motif dari sikap Yesus seperti ini adalah kasih dan persatuan. Kasih dan persatuanlah yang mendorong Yesus untuk pergi mencari. Hal ini juga telah diteladani oleh Santo Carolus Borromeus yang pestanya kita peringati pada tanggal 4 November. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh dan kaya. Meskipun hidup dalam kemelahan, ia sendiri merasa ada sesuatu yang hilang, yakni semangat untuk melayani.
Ia meninggalkan semua harta duniawi dan memutuskan untuk membangkitkan seluruh hidupnya demi melayani Allah dan gereja. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, kita perlu melakukan tugas yang sama. Kita perlu mencari domba dan dirham yang hilang dalam diri kita dan juga dalam lingkungan hidup kita. Mungkin dalam diri kita, tindakan kita sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam hidup bersama. Semangat untuk melayani sesama perlahan-lahan mulai hilang. Semangat untuk saling melayani, menolong, perlahan-lahan mulai hilang. Semangat untuk saling mengikuti kegiatan menggereja, perlahan-lahan mulai hilang. Dan semangat untuk membela keadilan dan kebenaran mulai hilang. Karena itu, mari kita mulai membangun niat untuk berubah. Kita membangun semangat pelayanan dan solidaritas kita dalam kehidupan bersama, agar semangat Kristus tetap menjiwai seluruh hidup kita. Tuhan tidak melihat tindakan kita yang jahat di masa lampau, tetapi Tuhan selalu melihat hati dan niat baik kita untuk bertobat. Ia akan selalu merangkul kita dengan cintanya yang penuh kasih, asal kita datang kepadanya. Ya Allah, terangilah kami dengan roh-Mu agar kami mampu membaharui diri dari hari ke hari. Dan semoga kami meneladani semangat hidup Santo Carolus Borromeus dalam mencari dan mengalami wajah-Mu dalam diri saudara dan saudari kami.